record lagi. Gue coba. Nah, awas tadi kan dulu. Udah record lagi? Record dulu. Oke, sekali. Ini boleh bikin. Nah, dari Korea sendiri mungkin dari awal bikin Imaginary itu emang mempunyai fondasi dan visi seperti itu atau gimana? Sangat. Jadi aku besar di era nonton film tuh kan era-era 90-an, tahun 2000-an ya, di era-era itu dimana film original, terutama kalau kita konteksnya Hollywood ya, karena perfilman Indonesia di ketika itu belum terlalu rame. Film-film yang kita tonton tuh banyak banget film original gitu, original stories yang beragam sekali gitu. Sekarang Hollywood dikuasai oleh berbagai IP, semuanya harus IP, semuanya harus adaptasi, semuanya harus sequel, prequel, spin-off, remake, dan sebagainya. Dan sudah mulai menular juga ke Indonesia. Itu kenapa sejak Imaginary pertama berdiri dan film pertama kita di 2022, Ngeri-Ngeri Sedap, itu kita udah sangat menekankan sama betapa pentingnya menghidupkan original story. Bukan berarti kita haram sama IP, karena kan sebenarnya agak lain, technically juga dari podcast ya, which is adalah IP juga sebenarnya gitu. Tapi at least story-nya kita buat dari nol. Film Magalain yang kedua pun sama, kita riset, kita mulai lagi story-nya dari nol, karena buat kami itu yang bagian yang paling seru dari bikin film ya bikin cerita. Kita selalu percaya kalau cerita yang bagus ya cerita yang bagus aja. Good story is a good story, titik, udah gitu. Pemirsa, industri perfilman di Indonesia turut terdampak pada masa pandemi COVID-19. Yang penting adalah gimana kita bisa tarik penonton untuk ke bioskop. Film KKN di Desa Penari terus mencetak rekor dengan jumlah penonton tertinggi. Hanya dalam 2 minggu penayangannya, film ini tembus 4,5 juta penonton. Film Jumbo telah meraih 10.061.033 penonton per 1 Juni 2025. Moralnya adalah bahwa film itu bisa mengubah hidup orang dan mengubah perspektif orang, bukan cuman film komedi bahkan. Kalau kamu dengar kata film Indonesia, hal apa yang kamu langsung kepikiran? Kayak genre tertentu, karakter tertentu, atau bahannya? Oke. Kayaknya satu hal yang perlu digarisbawahin terlebih dahulu tuh, kayaknya masyarakat Indonesia tuh udah sepakat ya, kalau misalnya kita ngomongin perfilman Indonesia, genre horor tuh udah jadi trope kita gitu. Genre horor adalah genre yang menjadi bisa dikatakan primadona di industri film Indonesia. Ini sebenarnya sangat wajar dan sangat pantas karena kalau kita berbicara soal film horor tentunya tema dan ceritanya adalah hal-hal yang berbau supernatural dan kita sebagai society memang sangat superstitious dari zaman dahulu kala, sehingga ketika ada film horor yang berbicara tentang hal-hal yang superstitious tentunya akan mendapatkan banyak kesempatan untuk menarik perhatian penonton untuk menonton film tersebut. Yang namanya film horor itu tidak ada yang benar-benar orisinal sih kalau kata gue ya untuk saat ini, apalagi di industri film Indonesia. Dan gue ngelihat udah banyak dilakukan gitu, semua tema, semua isu udah banyak yang diangkat dan semua film horor Indonesia gua rasa juga mirip-mirip idenya gitu kan. Dan nggak aneh sih kalau orang banyak bilang jenuh, ya wajar sih, pasti jenuh karena balik lagi kalau ngomongin formula itu yang bikin menariknya justru karena tiap ada horor yang meledak itu pasti bakal diikutin formulanya sampai nanti mereka nemu lagi formula baru yang meledak. Sebenarnya kan dari tahun 2022 tuh ada fenomena yang meledak kan, which is adalah film horor yang dibuat dari adaptasi thread viral gitu. Dan menurut gue sampai sekarang formula itu masih digunakan karena film KKN di Desa Penari itu kan sekarang masuk ke top 3 of all time penonton kan. Apakah itu membuat masyarakat Indonesia jadi lebih sering menonton film? Kalau misalnya ada film horor adaptasi dari thread viral, sepertinya begitu kalau melihat dari jumlah penontonnya gitu kan. Pertama-tama kan apapun yang sifatnya viral itu kan berarti sudah diketahui oleh orang. Artinya itu membantu dari segi awareness ketika filmnya tayang dibandingkan dengan harus merilis sesuatu yang sifatnya totally new, yang orang belum tahu sama sekali. Effort promonya dari nol. Kalau ini effort promonya tidak dari nol karena orang sudah tahu ceritanya. Orang sudah pernah dengar tentang oh yang itu, kejadian yang itu, oh iya thread yang itu. Jadi
Pertama ada modal awareness yang membantu untuk kegiatan promosi gitu. Yang kedua kalau soal horor akan selalu jadi bagian yang melekat sama masyarakat Indonesia karena kita sebagai masyarakat kayaknya cukup dekat dengan hal-hal yang klinik dan mistis gitu ya. Oh jangan keluar malam-malam, atau kalau mau kencing di pohon harus permisi dulu, hal kayak gitu. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul di acara keluarga atau sama teman-teman gitu, pasti kita kadang-kadang tuh hal yang paling kita nanti-nantikan tuh cerita horor. Ketakutan karena hal-hal yang mistis tuh udah jadi ketakutan kolektif di Indonesia. Karena dari kecil kita diajarin nggak boleh main keluar sampai maghrib ya. Nanti kalau misalnya maghrib diculik sama kolong wewe gitu. Makanya kita tuh gampang banget kejual sama film-film horor. Pada dasarnya film itu butuh kedekatan atau istilah kerennya relatability. Kita nonton sesuatu karena kita relate gitu. Kenapa film horor laku? Ya karena Indonesia luas dan semakin kita keliling Indonesia kita akan sadar bahwa di daerah manapun kita pergi pasti unsur mistis itu selalu ada gitu, selalu ngikutin kita. Jadi memang sesuatu yang relate, yang dekat. Penonton akan tertarik untuk mengorbankan waktu dan uang mereka untuk nonton sesuatu yang interesting. Nah, salah satu hal yang membuat itu interesting adalah kedekatan dengan kehidupannya yang ini gue banget nih. Kerelatean itu yang dibawa oleh produser-produser kita yang membuat film horor sangat mendominasi karena menurut aku itu film yang sangat relate. Tapi justru menurut gue harusnya bisa kita banggakan gitu. Karena harusnya itu bisa jadi value proposition-nya industri perfilman Indonesia gitu. Kalau misalnya kita ke luar negeri, orang tuh bisa gitu acknowledge industri film Indonesia, oh yang terkenal dengan genre horornya itu kan. Contoh paling gampang dah, waktu Pengabdi Setan Joko Anwar keluar yang pertama, setelah itu film horor Indonesia sama temanya kurang lebih. Ngomongin soal pesugihan, pengabdian setan, kultus setan, ya kan. Setelah itu tuh sama, polanya sama, patternnya itu terus. Kalau misalnya ada satu film yang sukses, dulu kan ada film religi ya. Film religi dulu sempat sangat marak sekali dibuat karena 1-2 film dibuat dan laku, kemudian semua orang mulai membuat film religi. Demikian juga dengan film horor ya, maksudnya logically ya tentunya kalau misalnya dibuat dengan begitu-begitu saja, tidak ada eksplorasi cerita maupun technicalities yang baru, pasti akan dijauhi oleh penonton. Itulah kenapa genre-genre lain harus selalu ada, baik itu adaptasi maupun terlebih original story untuk mengimbangi ini. Jadi ketika orang jenuh, orang punya alternatif gitu loh, nggak harus melulu yang disuguhin di semua layar adalah horor gitu. Di saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang urus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Sekali. Menurut kalian wajah perfilman kita itu di mata dunia sekarang kayak gimana? Jujur sebenarnya aku sebagai penonton tuh bisa ngeliatnya dia tuh either hit or miss. Jadi kayak kalau hit ya akan hit banget gitu, tapi kalau miss ya udah akan jadi film yang dilewatin aja gitu sama audiens-audiens lainnya. Tapi ya kemungkinan hit or miss-nya akan lebih gede di yang cerita original. Kalau misalnya kita lihat nih, misalnya film-film Indonesia yang masuk di ajang internasional, festival-festival Eropa gitu, atau festival-festival Amerika. Kalau kita lihat kontender-kontendernya tuh seperti film-film Kozi Rizal, film-film seperti Little Rebel Cinema Club, film-film Basri Salma, Never Ending Comedy. Kalau kita lihat sebenarnya yang mereka kaji film-film Indonesia, terutama yang di barat, adalah film-film yang adanya value-value yang tradisional. Kan film-film ini yang kayak misalnya Basri and Salma itu mencerminkan value tentang bagaimana orang Makassar itu mesti ada pressure buat menikah dan punya anak gitu, mengandung gitu kan. Itu kan ada pressure-nya buat pria sama wanita. Dimana di Eropa dan di Western kayak gitu kan mungkin belum nggak ada gitu. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita bisa ngelihat fenomena membanjirnya film horor di Indonesia sekarang dengan dua perspektif. Perspektif pertama adalah film horor makin diminati, baik itu dari segi komersil, terlihat di box office banyak film-film horor yang dapat penontonnya sangat banyak gitu kan, bahkan rekor gitu kayak KKN Desa Penari. Tapi di satu sisi kita harus melihat kalau filmmakernya tidak pandai memanfaatkan momentum dan tidak melakukan kebaruan atau penyegaran, sesuatu yang tidak itu aja gitu ya. Kalau tidak dilakukan itu, takutnya penonton akan jenuh dan bosan. Horor lagi gitu. Sehingga
perlu ada sebuah kesadaran dari filmmaker untuk melakukan terobosan. Sehat tidaknya sebuah industri pasti salah satu indikatornya adalah keragaman genre. Karena kalau di tahun 2000-2010-an gitu ya, dekade itu pernah terjadi booming film Indonesia, booming film horor yang sebenarnya kondisinya lebih ekstrim dari sekarang karena dominasi horornya lebih dominan lagi ketika itu. Di masa itu terjadi booming film Indonesia, orang rame banget ke bioskop. Tapi karena dominasi horornya luar biasa dominan, ketika once orang bosen, langsung angkanya drop tajam sekali dan butuh waktu untuk recover. Nggak mungkin semua orang bakal bisa nyalahin PH-nya, karena PH-nya bikin film horor ya pasti datangnya, usut-usutnya pasti datang dari demand-nya kan. Demand-nya ya orang Indonesia demen film horor gitu. Gua rasa ya udah ini udah kayak lingkaran setan aja sih. Jadinya orang pada pengen film horor, akhirnya PH-nya bikinin film horor, akhirnya udah muter terus aja. Lingkaran ini tuh yang patut berbenah tuh siapa sih? Penontonnya kah? Atau para filmmaker ya? Jadi kayak telur sama ayam gitu loh. Siapa yang duluan gitu? You scare someone, you find something that scares people, and then you scare them with it on a screen gitu loh. Karena orang tuh mau ditakutin. Sebenarnya semua ini tuh menurut aku tergantung apa yang diinginkan sama produsernya gitu, tujuan produsernya. Karena banyak juga kalau kita ngomongnya keseluruhan industri menurut aku terlalu luas karena semua PH itu terlalu berbeda-beda gitu. Tapi memang ada PH-PH yang memang lebih memilih buat fokus kepada film-film horor, berarti itu yang mereka promoin lebih kuat. Tapi dari experience aku, misalnya dari PH Star Vision gitu, Pak Parwes, dia selalu dengan sangat adil mempromosikan semua filmnya dengan sama. Tentunya kita harus membuat film tersebut dari mulai ideation sampai eksekusi harus memberikan, pertama tentunya dari segi storytelling harus bagus, secara teknikal juga harus bagus dan memberikan kebaruan. Kalau penonton menonton film dengan kualitas yang rendah, baik dari segi skenario maupun technicalities, tentunya karena sekarang film sangat gampang diakses dari mana saja, ya tentunya kita akan bersaing bukan hanya dengan sesama film dari Indonesia tapi juga dari dunia. Jadi benchmarknya harus tinggi kita. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Dan nggak akan bunuh kita hidup karena kita bakal jadi saksi. Menurut aku sebenarnya isunya bukan horor masih mendominasi Indonesia, tapi we're just not looking at the right place. Karena sebenarnya kenyataannya film-film yang di luar horor banyak. Kayak tadi jatuh cinta di film-film, Sore, Jumbo. Kalau aku kilas balik 1 tahun sebelumnya ada Budi Pekerti, ada Penyalin Cahaya by Regas Banu Teja. Cuman kita sebagai penonton we're just not looking at them. Karena kalau misalnya kita lihat jumlah penonton, contoh buat jatuh cinta seperti film-film, kalau nggak salah waktu itu mentok tuh kalau nggak salah ya, I might be wrong about this, 300.000 penonton. Hah? 700 ya? Oh, oke, 700.000 penonton. Tapi itu pun kita belum menyentuh 1 juta, belum menyentuh 2 juta gitu. Film kedua kita, Jatuh Cinta Seperti Film-Film tuh mungkin film yang paling stressful ketika itu karena kita masih di fase-fase awal Imaginary, kita belum punya banyak investor. Jadi ketika kita bilang mau rilis film hitam putih, semua ngomongnya sama gitu. Oke, kita invest tapi bikin warna ya, jangan bikin hitam putih gitu. Sementara Yandi Lawrence tentu visinya tidak bisa dinego, dia pengen film Jatuh Cinta Seperti Film-Film harus hitam putih. Jadi di situ kita sempat dapat satu investor yang mengcover sekitar 25% dari budget yang kita perlu. 75% lagi kita tidak berhasil mendapatkan investor, akhirnya harus kita nekat membiayai sendiri. Dan di situ mungkin keputusan yang cukup menguji keberanian lah gitu, kayak kita jadi nih mau jalan ini, kalau jadi resikonya kayak gini, akhirnya ya kita jalan. Yang aku tahu Fix Tinggal Meninggal, which is an excellent film yang sebenarnya bukan horor tapi dia itu eksplorasi komedi, eksplorasi genre yang kalau misalnya dibilang genre-nya yang mereka ambil, tropes-tropes-nya dan maksudnya pemahaman genre-nya bisa dibilang western banget karena ada fourth wall break, ada meta naratif gitu. Tiba-tiba di filmnya ada Christo Emmanuel gitu kan. Kayak the director himself nongol di filmnya, itu kan meta naratif, itu meta film banget gitu kan. Dan kita lihat yang nonton berapa banyak orang. Gak nyampe 300.000. Gak nyampe 200. We are making the right movies. We're making so much of the right movies. Ada, kita bikin Budi Pekerti ada, kita bikin Rangga dan Cinta ada, kita bikin Tinggal Meninggal ada. None of those movies are horror.
tapi we're just not looking at the right place gitu loh. Aku rasa saat aku masuk ke industri ini, kita beberapa tahun udah mulai dibangun nih industri kita yang udah mulai tahu arahnya kemana, yang udah mulai bisa masuk ke dalam festival-festival film bergengsi. Banyak juga film-film kita yang emang udah pernah menang di BIFF dengan munculnya director-director yang makin muda dan makin bagus lagi. Seperti Mas Regas Banuteja, one of my favorite director. Dan masih banyak lagi director-director lain yang aku rasa udah mulai masuk industri ini dan sadar betul dengan keresahan-keresahan yang teman-teman penikmat film rasakan gitu. Aku rasa we're getting there. Tapi menurutku juga apa yang membedakan industri film kita dengan industri film mungkin Jepang, Korea adalah bahwa industri film kita mungkin belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah dalam level yang sama seperti industri film Korea dan Jepang. Gue yakin kalau di luar negeri banyak pemerintah yang udah mensupport industri perfilman negara mereka dengan mereka membuat sebuah badan, sebuah organisasi yang itu bisa jadi sebuah platform untuk bisa nge-shape atau ngasih growth ke industri filmnya gitu. Tapi menurut gue pemerintah juga salah satu pihak yang juga harusnya terlibat gitu. Ketika kita ngebahas soal ini, kita juga bahas soal sosiopolitik negara kita. Kenyataannya kita masih negara yang Java sentris dan negara-negara dan tempat-tempat lain, pulau-pulau lain belum punya fasilitas juga untuk bisa menonton film-film alternatif seperti ini. Kalau misalnya mereka nonton di bioskop nih, dan bioskop aja tuh biasanya buat mereka misalnya udah mahal gitu. Misalnya buat mereka berapa sih 25.000 gitu ya. Misalnya kamu nggak tinggal di Jakarta atau di Jawa gitu. Nontonnya 25.000 dan kamu dari 1 minggu itu kamu waktunya buat nonton cuma ada di weekend itu doang. Pasti jadinya bioskop itu juga memilih film mana nih yang paling kelihatan gampang dijual, yang paling mainstream, yang paling gampang laku. Paling gampang sebenarnya nggak perlu sampai kayak ke industri. You guys affect how long a movie stays in theaters. Sebenarnya dari itu aja tuh kalian udah ngefek. Kalau misalnya orang nggak banyak yang nonton, pasti bioskop bakal turunin sebuah film setelah 1 minggu 2 minggu gitu kan. Sedangkan kayak kalau misalnya banyak yang nonton, bisa kayak sore gitu kan. Ini udah berapa lama dia tayang gitu kan sampai akhirnya dia turun. 1 hari aja yang nonton sepi itu layar lu bisa di-cut banyak banget. Yang bisa menentukan film ini akan disukai atau enggak tuh ya penonton. Kayak kita tahu cancel culture. Kalau penonton udah lihat, oh ini pemainnya nggak banget, red flag, bapak akan diterapkan lah itu cancel culture. Dan udah ada beberapa kasusnya juga di Indonesia kan, di mana film-film tuh jadi flop karena cancel culture tersebut gitu. Padahal ya filmnya bisa dibilang secara produksi, secara sinematografi ya bagus gitu kan. Menurut gue sekarang tantangan terberat kita itu adalah nonton ke bioskop tuh udah makin berat gitu. Apalagi dihadirkan layanan streaming yang bisa dijangkau dengan sangat cepat. Oh itu udah sangat menggoda banget gitu kan. Orang sekarang udah berpikir ngapain gue nonton ke bioskop, ntar juga gue nonton di sini gitu kan. Kalau disimpulin satu kalimat, kata-kata gue sebenarnya simpel aja, gimana caranya filmmaker dan audiens punya akses dan punya platform dan punya kesempatan lebih banyak untuk bisa membuat film dari sisi filmmaker yang lebih fresh, yang approach-nya lebih menarik, dan penonton punya kesempatan untuk mengakses film itu. Karena it's all about business in the end. Kita nggak bisa mengelakkan juga gitu. Pada akhirnya bioskop juga mengutamakan prioritas bisnis dia gitu. So secara perfilman, all we can do is just keep making this stuff and keep marketing it and keep getting it to the right places. Penonton tidak akan pernah tahu apa yang mereka mau ketika mereka nonton, kok ternyata bagus ya gitu. Film time travel di atas kertas kayak, gila kali lu mau bikin time travel ribet, orang nggak bakal ngerti lah. Sorry 3 juta penonton, gimana tuh? Ngedebatnya gimana? Jadi masalah selera ini memang harus dibentuk oleh filmmakernya pelan-pelan yang ngasih variasi, ngasih inovasi. Orang pelan-pelan kayak ke-upgrade seleranya. Biasanya cuma tahu film kayak gini doang, ternyata ada ya film kayak gini, ternyata seru ya nonton film kayak gini gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa bergerak maju kalau semata-mata hanya melayani permintaan pasar. Walaupun I do understand industri ini tuh mahal, bikin film tuh bukan hal yang murah gitu. Jadi ketika produser banyak yang bermain aman dengan ya udahlah pasar sukanya kayak gini, kita kasih yang kayak gini aja. Ya secara bisnis itu masuk akal. Tapi kalau secara seni buatku nggak menarik gitu, nggak seru aja gitu. Karena menurut gue Indonesia belum sampai di titik tanah yang dijanjikannya gitu untuk industri film Indonesia. Tapi masih banyak hal-hal positif, fenomena-fenomena positif yang terjadi di industri film Indonesia yang masih bikin kita bisa berharap. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin mengeksplor genre dan menonton
nonton banyak genre tuh sebenarnya bakal memperkaya perasaan kalian sih. Do a film that when you read the script you love the premise and you really can feel the love to the character gitu. They don't make up the most of the market anymore gitu loh. Kita sedang perlahan-lahan bergerak kepada film-film yang emang ceritanya bagus. Bong Joon-ho had the saying, Bong Joon-ho pernah bilang, when you overcome the 1-inch thick barrier of subtitles, you will be introduced to so many amazing new movies gitu kan ya. Ujung-ujungnya ya kualitas cerita dan filmnya in general yang akan menentukan sukses enggaknya gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin film harus sincere, membuat film karena ada impuls dari dalam diri kita untuk mengatakan atau mempertanyakan sesuatu lewat film. Kalau kita bikin film awalnya sudah, film ini laku ya, coba kita bikin sesuatu kayak gitu yuk. Itu udah tidak jujur dan tidak fresh.